Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Guru, Kang yang menjadi seorang guru. Kali ini kita akan astagfirullah. Kamera standby, audio standby, 3, 2, 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Guru, Akang yang menjadi seorang guru. Maaf badannya bergetar-getar ya. Kali ini setelah sekian lama Kang Guru hiatus, akhirnya kami memutuskan untuk kembali membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kami buat bisa bisa menghibur, bisa menemani. Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang wajib dipelajari untuk kalian-kalian yang sedang bekerja atau akan bekerja di perkantoran ataupun misalkan di sebuah toko menjadi kasir, di bagian keuangan, atau yang tidak bekerja juga misalkan kalian mahasiswa atau misalkan kalian pelajar, ini wajib untuk dipelajari ya. Apa nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah Excel. Nah, Microsoft Excel. Microsoft Excel ini dibuat oleh perusahaan Microsoft. Tergabung ke dalam Microsoft Office. Mungkin sudah tidak asing ya mendengarnya. Microsoft Office. Ini aplikasi yang sering digunakan di perkantoran. Selain Microsoft Office, Microsoft juga mengeluarkan sebuah aplikasi yang biasa kita sebut juga dengan operating system. Kalau operating system ini adalah aplikasi atau software yang menjalankan sebuah perangkat komputer. Maaf kalau ada salah-salah penggunaan istilah ya, karena saya bukan ahli IT, saya hanya berbagi di sini. OS-nya bernama OS Windows. Mulai dari dulu ada Windows Windows XP. Ini yang pertama digunakan. 98 Windows XP, ada 2000 dulu gitu, lalu NT, lalu ada Windows 7, 8, nggak cukup ya, 8.1, lalu ada Windows 10, dan terakhir kemarin kabarnya sudah keluar Windows 11 ya. Itu adalah produk dari Microsoft yang terkenal selama ini digunakan di industri. Baik itu di perkantoran ataupun di sekolah-sekolah, biasanya ini dipakai ya. Selain Windows juga ada operating system yang lainnya, tapi bukan dikeluarkan oleh Microsoft, seperti macOS dari Apple. Lalu ada juga Linux yang open source dan lain sebagainya ya. Tapi untuk hari ini kita fokus di Excel saja. Oh ya, lupa. Selain Excel, di dalam Office juga ada jenis lainnya atau aplikasi lainnya yang tergabung dalam Office, seperti PowerPoint. Itu yang biasa kita pakai, Word. Ada juga yang sudah tingkat lanjut menggunakan Office-nya, pasti mengenal ada OneNote. Lalu juga ada Publisher. Banyak ya jenis-jenisnya ya, tapi kita hanya fokus di Excel. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Ya, cara membuka aplikasi Microsoft Excel itu cukup mudah. Bukan cukup mudah lagi, sangat mudah. Pertama kita tinggal klik tombol Start. Nah, ini tampilan Start di Windows 8 ya. Lalu tinggal kita cari Microsoft Excel. Di sini sudah ada tandanya X berwarna hijau, tapi kalau misalkan di komputer kalian tidak bisa ditemukan, bisa kalian search, lalu diketik saja EXCEL. Lalu nanti akan muncul ya, tinggal tekan Enter. Kita tunggu loading. Nah, ini sudah keluar ya, Excel sedang loading. Excel itu warna hijau ya, jangan sampai salah. Kalau misalkan mau membuka Microsoft Excel, wajib hukumnya membuka yang berwarna hijau. Oke, sekarang kita lihat di layar. Sudah ada Microsoft Excel di komputer kita ya. Kita close dulu. Nah, Microsoft Excel ini dibagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama ini di sebelah kiri ada yang namanya Recent Files. Recent Files ini adalah file-file yang pernah kita buka sebelumnya, mulai dari yang paling baru sampai ke yang paling
lama. Ya, itu recent files. Jadi untuk membuka dokumen yang sudah pernah dibuka sebelumnya, tidak usah pusing-pusing membuka Windows Explorer dan mencarinya di directory, tapi cukup buka aplikasi Excel, lalu lihat saja di recent files. Lalu di sebelah kanan di sini ada template. Template di sini kalau di komputer saya hanya ada 2 ya, ada blank workbook dan juga personal monthly budget. Tapi untuk kalian-kalian yang connect ke internet lalu mendownload template dari Microsoft-nya itu sendiri, nanti akan muncul template-template lainnya di sini. Banyak. Ya, bisa dipilih mulai dari penggajian bulanan, lalu bisa juga misalkan memilih apa? Memilih untuk pengeluaran bulanan, lalu juga untuk keluar masuk uang di kedai itu bisa ya. Minum dulu sebentar haus. Sip, kita mulai ya. Kita pilih yang blank workbook. Nah, sekarang sudah muncul blank workbooknya, banyak kotak-kotak kecil, tidak usah takut dulu ya. Awal-awalnya memang kaget, apa tuh kotak-kotak, tapi lama-kelamaan kalau sudah biasa, itu biasa aja lah ya. Sekarang saya coba jelaskan ya bagian-bagian dari Microsoft Excel ini. Yang pertama, di sini ada tab ribbon. Ya, di sini ada tab ribbon. Kita kasih tulisannya sini ya. Tab ribbon, B-nya 2. Nah, lalu di bagian bawahnya di sini ada yang namanya ribbon. Ya. Lalu selanjutnya bagian mana lagi yang harus dijelaskan ya? Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G dan selanjutnya sampai habis ke ujung ya. Ke sebelah kanan itu masih banyak, ada A, B, A, C, A, D, pokoknya banyak ya. Ini disebutnya dengan kolom. Kolumen kalau nggak salah nulisnya. Kalau bahasa Indonesianya kolom. Lalu di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4 sampai 60.000 sekian kalau nggak salah ya. Ini namanya rows atau baris. Sip. Dan yang tengah-tengah, yang kotak-kotak banyak ini adalah tempat kita membuat tabel, tempat kita memasukkan tulisan, memasukkan angka, dan juga tempat kita membuat objek yang kita inginkan ya. Biasa kita sebut dengan worksheet. Worksheet. Worksheet ini bisa membuat banyak dalam satu file Excel, kita bisa membuat banyak worksheet. Tinggal kita tambah saja di bagian sheet. Ini kan ada tanda tambah nih, ada sheet 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa entah berapa maksimal ya. Itu. Lalu sekarang kita akan berkenalan dengan yang namanya tadi menu bar atau tab ribbon ya. Dulu disebutnya menu bar kalau di tahun-tahun Office 2007, Office 2000 berapa 9 itu seingat saya masih sebutnya menu bar ya, ada menu bar, ada toolbar. Tapi kalau sekarang tab ribbon dan ribbon gitu. Tapi tidak usah pusing, fungsinya masih sama ya. Lalu kita lihat dulu di bagian atas ini ada beberapa ribbon yang bisa kita pilih, ada file, ada home, insert, page layout, formulas, data, review, view, developer, lalu di sini pens karena ini menggunakan tab touchscreen yang bisa pakai pensil, jadi dia muncul ink tools pens. Kalau nggak salah sih gara-gara itu ya, biasanya nggak ada. Oke, untuk di video ini karena kalau dibahas semuanya bisa sampai maghrib ya, jadi kita hanya akan membahas tentang ribbon home saja. Apa saja yang ada di dalam ribbon home, apa saja ribbon yang ada di tab ribbon home, lalu kurang lebih apa fungsinya ya. Seperti itu. Nah, kita mulai dari bagian clipboard. Clipboard itu untuk copy paste ya. Untuk copy paste data. Contoh nih. Misalkan kita tulis di sini nomor. Ya, lalu di sini nama, di sini penjualan.
Nah, misalkan nomor 1 namanya Budi. Penjualannya 500.000. Sip. Ketika kita sudah memasukkan sebuah data, ya, mulai dari nomor sampai dengan 500.000, lalu kita akan menggandakan, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam clipboard. Bisa contohnya misalkan kita mengcopy bagian judul tabelnya saja. Kita blok nomor, nama, dan penjualan, lalu bisa kita pilih copy, ya, di sini ada copy. Lalu kita pilih tempat tujuannya, misalkan di kolom G, lalu kita pilih paste. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Pemilihan kopinya banyak. Ada copy as picture, tapi yang bisa digunakan itu copy yang biasa saja, ya. Jangan yang pakai es, jangan yang pakai susu. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian font. Di bagian font ini ada beberapa fungsi yang bisa kita pilih. Ya, ini yang bagian font. Ada yang pertama bertuliskan Calibri. Calibri ini adalah jenis tulisan, jadi kita bisa mengganti jenis tulisan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita juga bisa memilih ukurannya seperti apa, apakah kecil atau besar. Lalu di sini ada increase dan decrease font size ya. Kalau tadi yang 11 itu kita langsung memilih angkanya, ukurannya berapa. Kalau yang ini akan dinaikkan dan akan dibesarkan dan dikecilkan secara bertahap oleh Excel-nya itu sendiri. Jadi kita tekan A dengan panah ke atas, nanti ukuran fontnya membesar otomatis. A dengan tanda panah ke bawah, nanti akan mengecil secara otomatis ya. Lalu di sini ada B, I, dan U. B ini adalah bold. Bold itu fungsinya untuk menebalkan ya. Bold itu fungsinya untuk menebalkan. Tulisannya itu nanti jadi berefek tebal. Lalu yang kedua di sini ada I. I itu singkatan dari italic. Entah benar atau enggak pengucapannya, pokoknya italic lah ya. Italic ini untuk memiringkan. Jadi nanti tulisannya itu miring. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada U. U ini adalah underline, bukan undertaker ya, underline. Underline ini fungsinya untuk memberi garis bawah. Sip. Ya. Mari kita coba. Contoh. Di sini yang bagian judul tabel nomor akan kita tebalkan, berarti kita pilih huruf B untuk bold. Nah, otomatis jadi tebal dia ya. Misalkan kalau U akan kita miringkan, berarti kita pilih italic. Penjualan akan diberikan garis bawah, berarti kita pilih underline ya. Jadi kita klik dulu tulisannya, lalu kita aktifkan fungsinya. Mau lebih dari satu juga boleh. Misalkan mau tebal dan miring, bisa miring dan tebal, berarti tinggal ditambahkan B-nya gitu ya. Lalu misalkan mau diberi garis bawah, udah miring juga, bold juga ya. Kalau ingin dikembalikan seperti pertama gampang, tinggal diklik sini, lalu kita nonaktifkan satu persatu, seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke ribbon alignment. Di bagian ribbon alignment, di sini ada beberapa pengaturan paragraf yang bisa kita pilih ya. Yang bagian atas di sini ada 3 level vertical alignment. Jadi nanti kalau misalkan contohnya ya, langsung saya beri contoh ya. Vertical alignment ini adalah misalkan di saat kita tinggikan rows-nya ya. Saat kita tinggikan rows-nya, nah otomatis tulisannya akan nempel pada garis di bagian bawah. Jadi untuk menaikkan tulisan ini kita pilih di vertical alignment. Jika ingin ada di tengah-tengah baris, maka kita bisa memilih yang middle align. Kalau misalkan mau di bagian atas, kita pilih yang top align. Nah, seperti itu. Ya. Lalu untuk yang di bagian kedua, di sini ada horizontal alignment. Yang ini nih. Nah, ya, kita hapus dulu yang lainnya. Yang ini. Horizontal alignment. Jadi pengaturannya rata kiri, tengah, dan juga kanan. Contoh lagi ya. Contohnya misalkan yang nomor ini kita ingin berada di tengah-tengah kolom. Berarti kita pilih yang center. Kalau nama misalkan mau nempelnya di bagian kanan juga. Bisa. Penjualan misalkan maunya di kiri. Bisa. Seperti itu fungsinya ya. Lalu di bagian bawah
Nah, di sini sebetulnya jarang dipakai ini. Kalau saya sih jarang pakai. Ada di decrease indent sama increase indent. Kita coba ya, apa fungsinya. Oh, dia tuh menjorok atau tidak menjoroknya ya. Menjorok atau tidak menjorok. Nah, tapi sebetulnya jarang dipakai sih. Yang paling sering dipakai itu di bagian alignment tuh di sini. Nah, ya, tapi bukan berarti tidak boleh dipelajari ya. Silakan pelajari apa fungsi sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi jarang menggunakan. Alasan ya. Lanjut. Sekarang kita lihat di sini ada warp text ya. Warp text itu lihat di situ ada apa namanya? Ada petunjuknya. Warp text itu adalah untuk memenggal sebuah kalimat yang panjang atau sebuah kata yang panjang sesuai dengan ukuran kolom yang tersedia. Contoh nih, ini ada penjualan yang melebihi garis ya. Ini kan melebihi garis. Harusnya di sini ada garis tapi menghilang. Ya, harusnya ada garis tapi hilang. Jadi itu tuh tandanya bahwa tulisan yang kita masukkan di dalam sebuah sel atau dalam sebuah kotak sudah melebihi ukuran dari kolomnya. Sip. Kita kasih contoh di sini. Penjualan kalau kita beri wrap text akan menjadi penjualan. N-nya itu pindah ke bawah, ya. Jadi itu fungsinya dari warp text. Lalu di bawah warp text ini ada merge and center. Merge and center itu fungsinya untuk menggabungkan dua kotak atau lebih. Kalau kita klik, contoh nih, kalau kita klik di bagian penjualan, otomatis kan yang aktif itu hanya satu kotak. Jadi penjualan itu, tulisan penjualan itu ada di dalam kotak ini, ya. Kalau misalkan mau kita gabungkan dengan sebelahnya, nah tinggal kita blok dua kotak ini, lalu kita pilih merge and center. Nah, seperti itu. Dia jadi bergabung ya. Untuk apa fungsinya? Nanti kita berkenalan lebih lanjut ya. Lalu terakhir di sini ada orientation. Orientation itu fungsinya untuk mengatur arah penulisan, orientasinya ya. Apakah mau horizontal, vertikal, atau misalkan miring juga bisa. Contoh, nah di sini ada banyak nih. Angle counterclockwise. Nah, menjadi seperti itu. Lalu ada juga clockwise, lalu ada juga vertical text. Vertikal ini kalau kita tinggikan kurang lebih seperti ini nih. Nah, penjualan ya. Lalu ada juga rotate text up. Nah, seperti itu. Text down seperti itu ya. Kita kembalikan ke semula. Bagaimana cara mengembalikan seperti semulanya? Seperti ini. Sip. Ya, kita pendekkan lagi. Nah, sip, itu untuk alignment. Sekarang kita pindah ke number. Ini, di sini bagian number ya. Kita akan langsung coba saja. Di sini ada kita 500.000 ya, ada 500.000. Lalu kita pilih, ini ada banyak nih. Ada bentuknya general, tidak ada bentuk yang spesifik. Tidak ditentukan bahwa itu tuh mata uang atau hanya sekedar angka biasa atau itu tuh sebuah teks atau itu tuh waktu, tanggal, itu tidak ditentukan ya. Di sini ada number. Kalau dipilih number nanti otomatis ada koma 00 di belakangnya. Lalu di sini juga ada currency. Currency ini nanti akan diberikan 00, lalu akan dipenggal setiap 3 angka 0 dan di bagian awal akan diberikan tanda dari mata uang. Contohnya ini ada itu dolar, ini ada pound sterling atau euro, pound sterling. Lalu di sini ada euro. Lalu di sini ada mata uang Cina. Mana kok nggak bisa? Nggak bisa ya. Oh bisa, udah berubah ya. Lalu ada banyak ya. Kita dari Indonesia, jadi kita pakai rupiah. Kita coba cari ada tidak rupiah. 2,000 years later. Oh ini ada IDR nih. Sayang sekali ya untuk bagian Indonesia itu masih IDR, Indonesia rupiah. Harusnya kan kita RP titik ya. Nah, kira-kira bagaimana cara mendapatkan RP di depan angka? Cekidot nanti di posting-posting YouTube dari Kang Guru selanjutnya. Oke. Kan gak enak tuh kalau ngeliat IDR ya, inginnya kan RP. Nanti akan dijelaskan oleh Kang Guru di video pembelajaran yang selanjutnya.
Sip, tadi ini untuk mengganti ya, mengganti mata uangnya. Lalu di sini ada increase desimal. Nah, desimal itu di belakang koma kira-kira mau berapa titik ya? Ada dua di belakang di belakang titik ada berapa angka nol ya, itu tergantung dari kebijakan tempat masing-masing. Ribet sekali ya. Lalu di sini ada persen style ya. Ya, jadi ditambahkan persen di bagian belakang. Lalu di sini ada komaan, apakah diberikan koma atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jujur saja ini ada beberapa fungsi yang memang jarang saya gunakan, jadi dipelajari mendadak sehingga menjelaskannya itu terbata-bata. Kita tuh kan mengerti karena kita sering pakai ya. Masih panjang perjalanan, Bung. Oke, kita lanjut. Di sini ada style. Ada style di sini ada yang paling sering dipakai yang bagian pertama kalau saya ya. Di situ ada conditional formatting. Conditional formatting itu fungsinya untuk memberikan warna sesuai dengan kriteria yang kita pilih atau yang kita gunakan. Contoh misalkan angka yang paling tinggi ingin diberi warna hijau, nah, bisa pakai conditional formatting. Angka yang paling rendah ingin diberi warna merah, bisa juga pakai conditional formatting. Contoh nih, di sini ada angka 1 lah, di sini yang paling gampang contohnya ya. Angka 1, 2, 3. Nah, di saat kita blok, shift, lalu pilih conditional formatting. Nah, di sini misalkan pakai color scale, lalu kita pilih salah satunya. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu mana kotak yang berisi angka paling rendah di sekumpulan kotak itu, mana juga yang paling tinggi. Ini kalau angka 1-nya kita ganti jadi angka 5, berubah juga nanti. Nah, 5 tuh karena tertinggi jadi dia yang hijau, 2 yang terendah. 2 itu yang paling rendah jadi dia merah, 3 itu yang tengah-tengah jadi dia warna kuning. Sip. Lalu di bawahnya format as table. Nah, di sini ada contoh-contoh format tabel yang bisa kita gunakan ya. Tuh, jadi sama dia tuh langsung langsung dimodifikasi sesuai dengan template yang sudah ada di dalam Excel-nya sendiri. Cukup sangat memudahkan ya, bukan cukup memudahkan. Lalu ada juga di sini cell style. Nah, seperti ini. Ting. Kita bisa merubah style dari setiap kotak satu persatu. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke bagian sales. Sales, bukan sales ya, sales. Di bagian sales ini ada 3 menu atau 3 ribbon yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada insert investigasi. Lalu ada juga di sini delete dan juga di sini ada format ya. Mari kita coba. Yang pertama adalah insert cells ya. Apa fungsi insert cells? Nah, kalau misalkan defaultnya kita memilih satu tempat atau satu kotak, maka insert cells itu akan secara otomatis memasukkan sebuah baris. Ya, fungsinya akan sama dengan sebuah insert sheet rows. Nah, seperti itu ya. Baris itu kan ke samping. Nah, jadi kita menambahkan satu baris baru. Di sini jadi ada jarak antara 2 dan 3 ya. Bahaya nih, harus segera dihilangkan jaraknya, kalau enggak nanti mereka berpisah. Apa sih ya? Itu itu kalau misalkan salesnya kita hanya memilih satu kotak saja. Tapi kalau kita memilih sebuah kolom seperti ini, kita blok sebuah kolom ya, lalu kita insert cell, maka dengan kepintarannya Excel itu akan memasukkan sebuah kolom seperti itu. Ya, kalau kita ngebloknya sebuah baris, cells itu sama dengan row ya. Kalau row sudah pasti, insert sheet rows itu untuk memasukkan sebuah baris, insert sheet column itu memasukkan sebuah kolom. Lalu di sini ada insert table rows above. Nah, dia memasukkan sebuah baris di atas. Contoh nih, kita klik di bagian baris paling bawah. Yes. Set. Satu aja lah ya. Kalau misalkan kita memilihnya row saja, maka otomatis akan di atas. Tapi kalau misalkan kita pilihnya yang below itu kan artinya di bawah. Jadi nanti akan menambahkan di bagian. Oke, kita lanjut lagi
kalau misalkan above itu di atas, ya. Insert mana tadi? Insert table rows above. Choose. Nah, di bagian atas. Kalau misalkan di bagian bawah di sini ada below ya. Insert table columns to the left. Nah, seperti itu. Kita klik di sini ya. Insert table column to the left. Jadi memasukkan sebuah kolom di sebelah kiri kotak yang kita pilih. Nah, di sebelah penjualan akan bertambah ya. Di sini bertambah. Tapi kalau misalkan kita memilihnya yang to the right, maka di sebelah kanan. Jadi kalau ingin munculnya di sebelah kanan, ini pilihnya yang right. Tapi kalau ingin muncul di sebelah kiri, kita pilih yang left. Sama halnya dengan yang rows tadi. Kalau kita ingin munculnya di sebelah atas, kita pilihnya yang above. Tapi kalau ingin di sebelah bawah, kita pilihnya yang below. Iya, L-nya 2 gitu. Satu. Satu coy. Kita hapus. Nah, seperti ini ya. Sip, seperti itu. Kita sekarang lanjut ke bagian editing. Halo Dede. Mau masuk sini dulu mau? Dede. Mulai dari rumus-rumus, lalu juga di sini memasukkan series atau mengcopy ya, mengcopy ke atas, ke kanan, kiri, ke bawah. Series itu memasukkan angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Lalu di sini ada juga untuk menghapus menghapus format atau konten atau isi dari sebuah kotak. Lalu di sini juga ada sorting dan ada juga ada find and replace ya. Kita coba jelaskan. Sini. Oke, kita coba ya. Contoh nomor. Kalau yang bagian rumus function ini kita skip dulu ya. Kita skip dulu, nanti akan dijelaskan satu persatu ya bagaimana cara menggunakannya. Jadi harus mengerti dulu cara menggunakan dengan cara harus mengerti dulu cara menggunakan menggunakan rumus melalui formulas ya, melalui formula kita harus mengerti cara mengetikkannya. Baru setelah itu baru kita belajar cara yang mudahnya. Sama seperti mengendarai motor ya, lebih baik belajar dulu yang gigi baru kita belajar yang matic ya. Katanya sih. Kita skip dulu, kita pindah ke bagian ini tadi yang down right, ini untuk copy series justify banyak ya. Yang akan kita pelajari mungkin yang bagian 4 atas sama yang seriesnya ya. Contoh, misalkan di sini kita blok bagian nomor. Lalu kita pilih, kalau misalkan kolom berarti pilihannya kalau nggak up ya down ya. Kita coba pilih yang down. Nah, semuanya diisi dengan angka 2. Tapi kalau misalkan kita pilih up, kita kembali dulu ke yang tadi ya. Kita pilih up. Nah, ternyata hilang. Kenapa hilang? Karena kalau misalkan down itu patokannya adalah angka yang ada di kotak bagian pertama. Tapi kalau misalkan up itu yang di bagian bawah. Oke, misalkan kita isi 8 sini ya. Lalu kita blok. Kalau kita pilih up, otomatis semuanya diisi dengan angka 8. Jadi diisi oleh patokan yang paling bawah. Lalu kalau misalkan kita pilih right dan left, menjadi hilang. Kenapa menjadi hilang? Karena kita harus ngebloknya tuh ke kanan, ke samping. Nggak boleh cuma satu kolom saja. Kalau misalkan kita mau ngeblok semua, ya kita blok semua. Seperti ini. Kalau left kosong ya, karena bagian ini kosong. Bagian Bagian kolom 4 ini kosong, sehingga kalau kita menggunakan left, dia ngambil patokan sel kosong. Jadi semuanya kosong. Tapi kalau kita pilih right, nah jadi keisi 8 semua ya. Itu kalau misalkan mau diisi dengan angka yang sama. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau memberikan nomor secara berurut ke bawah? Kalau seandainya kita ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mungkin itu aman. Tapi kalau misalkan sampai 100 kan capek juga ya. Jadi kita bisa pakai fungsi ini. Kita blok dulu ke bawah. Gak usah, Deng. Nah, misalkan kita mau memberikan 10 ke bawah ya.
save value-nya 10 nomor, lalu seriesnya di kolom ke bawah. Oke, nah seperti itu. Kalau misalkan mau ke samping bisa juga. Kita pilih series, pilihnya rows ya ke samping. 1 sampai berapa nih kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Jadi itu fungsi dari editing, oke? Nah, untuk video sekarang, untuk video yang kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti komen di bagian kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan lebih lanjut, mau konsultasi, konsultasi emangnya dokter ya. Bisa nanti mungkin DM ke Instagram @akur ya. @a.ku.r. Bisa di situ. Bisa kirim DM ke @a.ku.r. Kalau misalkan gak mau ngirim DM, cukup ingin follow aja boleh ya. Follow oke, subscribe oke. Tapi kalau misalkan mau lebih dari situ, mau konsultasi juga itu boleh. Asalkan jangan tengah malam, oke. Ya mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya, karena saya juga bukan ahli. Kita di sini mungkin lebih ke sharing ya, sharing pengalaman. Jadi kalau misalkan ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada yang kurang silakan nanti di kolom komentar ditambahkan ya. Kalau misalkan ada yang mau dikoreksi, ada masukan, silakan juga bisa di kolom komentar, bisa juga di DM. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, teng teng, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Guru, akang-akang yang menjadi seorang nggak boleh tangan kayak gitu ya. Salam Kang Guru, akang-akang yang menjadi seorang guru. Bye.